Virus COVID-19 subvarian Omicron kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan setelah sempat fluktuatif. Pada awal tahun 2020, dunia dihantam oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Negara-negara melakukan bermacam-macam strategi seperti pembatasan sosial hingga lockdown untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Meskipun beberapa negara telah berhasil mengurangi laju penyebaran virus dan memulihkan aktivitas ekonomi mereka, resesi ekonomi masih terus berlanjut di seluruh dunia. Belakangan ini pasti kamu sering mendengar kata resesi kan? Baik di media sosial, berita, maupun obrolan tukang sayur dengan ibu-ibu komplek. Tapi, sebenarnya apa sih resesi ekonomi itu? Dari banyak definisi, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam produktivitas, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, tingkat konsumsi masyarakat menurun, tingkat pengangguran meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu pemicu resesi ekonomi di beberapa negara. Bahkan hal ini telah menyebabkan penurunan pendapatan, pengangguran, dan kesulitan finansial bagi perusahaan maupun individu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka dan mengalami kesulitan untuk membayar tagihan dan mencukupi kebutuhan mereka. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita jika negara kita harus menghadapi resesi ekonomi? Mau nggak mau, kita tetap harus memiliki persiapan jika skenario buruk tersebut terjadi dan menimpa ekonomi negara kita. Meskipun kita selalu berharap skenario terbaiklah yang terjadi. Lalu, bagaimana mempersiapkan kondisi keuangan kita agar dapat meminimalisir dampak dari kemungkinan resesi ekonomi tersebut? Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tips pertama adalah mengatur keuangan dengan baik. Masih ingat dengan rumus perencanaan keuangan 10-20-30-40? Yes, pastikan 20% dari dana yang kalian gunakan untuk investasi dialokasikan untuk dana darurat pada instrumen yang sangat liquid atau mudah dicairkan. Semakin besar proporsinya maka akan semakin siap kalian dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi resesi ekonomi. Tips kedua adalah, mulailah untuk mengurangi dan tidak menambah beban-beban pengeluaran seperti hutang, jika memungkinkan maka segera lunasi. Tips ketiga adalah, hiduplah dengan sewajarnya dan gak perlu panik ya. Tetap lakukan konsumsi seperti biasa karena ini bisa membantu ekonomi tetap tumbuh. Ingat konsumsi masyarakat berperan besar pada pertumbuhan ekonomi kita loh. Namun, sobat tetap perlu berkomitmen pada rencana keuangan dengan tetap menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi serta dahulukan kebutuhan. Kurangi pembelian-pembelian sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan, apalagi sifatnya hanya kesenangan jangka pendek. Tips keempat adalah cermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang di sekitarmu yang dapat bernilai ekonomi. Jangan ragu untuk usaha kecil-kecilan jika dirasa kondisi keuangan kita masih lemah, karena kita jelas butuh tambahan penghasilan untuk menopang keuangan kita. Dan tips yang terakhir adalah berpikir positif. Ingat, resesi adalah bagian dari siklus bisnis atau ekonomi. Bagaimanapun kita harus melewatinya dan melakukan recovery secepat mungkin. Percayalah badai pasti berlalu, karena pelangi akan muncul setelah hujan.